الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa
Dai TV dalam acara Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Tentunya kita sangat berbahagia, bangga, campur sangat gembira bertemu dengan Anda dalam acara ini. Karena oleh sebab itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dicucurkan nikmat siang, malam, pagi, dan petang. Diberikan pemandangan cahaya tidak berbayar. Diberikan udara kita bernapas tidak pernah punya hitungan. Kita boleh saja menghirup udara jalan ke sana kemari. Kita tidak pernah diminta bayaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Dai TV dalam acara Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas sebuah tema makrifatullah. Banyak pakar ahli, tidak kalah pentingnya juga banyak filosof mengatakan siapa yang kenal dirinya maka kenal kepada Sang Penciptanya. Dalam Islam juga, siapa yang kenal kepada dirinya, maka kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Karena keterbatasan pikiran kita, keterikatan waktu kita dengan ciptaan Allah, ketergantungan kita dengan waktu dan tempat, maka kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tidak bisa bertemu langsung baik dia dengan panca indera maupun di dalam hati kita. Oleh sebab itu, ketika kita memahami hakikat dari manusia, pada dasarnya juga adalah kita sudah memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kenal dengan diri kita dari mana, sedang di mana, dan mau kemana, maka sudah pasti kita sudah kenal dengan Sang Pencipta, Sang Maha Agung, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi keberkahan di dalam segala kehidupan dan gerak langkah kita. Tidak kurang seperti aliran-aliran di dalam Islam seperti Mu'tazilah yang pemikirnya adalah Wasil bin Atam. Kemudian Asy'ariyah yang pemikirnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Banyak lagi aliran-aliran yang lain seperti Murji'ah dan Khawarij telah membincangkan siapa dan apa yang menjadi hubungan manusia kepada Allah dan kewajiban manusia kepada Sang Pencipta. Katakanlah dalam Asy'ariyah mengatakan bahwa dosa besar itu adalah tidak berpengaruh terhadap perbuatan. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa besar masih tetap dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman dan mukmin. Maka orang-orang yang bertaubat sekalipun dosa penuh dengan kenistaan, apabila dia minta ampun maka dimasukkan ke dalam surga. Pemirsa Dai TV Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan kajian-kajian yang biasa mengenal Allah. Dalam kajian Islam disebut dengan tasawuf. Makrifatullah, mengenal Allah adalah mengenal dirinya sendiri. Mereka mempersepsikan Allah itu menciptakan dunia ini, menciptakan manusia adalah karena cinta. Dunia ini diciptakan Allah karena cinta. Kita juga lahir ke dunia ini karena cinta. Tentu salah satu bentuk cinta ibu sehingga kita lahir ke permukaan bumi ini. Maka oleh sebab itu, untuk berterima kasih kepada Allah, dalam ajaran Islam disebutkan kita harus cinta kepada orang tua, cinta kepada ibu. 3 kali lipat lebih cinta kepada ibu ketimbang ayah.
dengan kecintaan kita kepada ibu dan ayah. Sebagai sekaligus kita adalah cinta kepada Allah. Banyak orang mengatakan atau orang pintar mengatakan bahwa orang tua adalah Tuhan di dunia. Ridullah fi ridul walidain. Karena kita tahu bahwa perjuangan seorang ibu adalah sesuatu yang sangat berat dan melelahkan. Membutuhkan pengorbanan bahkan nyawa. Maka tidak pantas kecuali kita berterima kasih kepada ayah dan ibu. Dan ucapan terima kasih ayah dan ibu itu adalah sebagai bukti ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Da'ai TV, Harmoni Ramadan dimanapun Anda berada, saya akan mengajak para pendengar mengenal Tuhan dengan falsafah hidup di dalam haji. Di dalam haji, kita akan pergi dan berangkat ke Baitullah bagi orang yang mampu. Apa artinya Ka'bah yang menjadi tujuan? Apa artinya Ka'bah menjadi Baitul Atiq, rumah pembebasan? Apa artinya Ka'bah sebagai Baitullah? Artinya, jangan kita berpikir bahwa Baitullah itu adalah di sana bersemayam Allah. Ketika kita ke sana maka bertemu dengan Allah. Kenapa? Kita lihat dari pengertiannya. Ka'bah adalah diartikan dengan kubus segi 4 yang memiliki 6 sisi, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Artinya apa? Tidak ada lagi sudut yang tidak masuk dalam 4 sudut itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fa'ainama tuwallu fathamma wajahullah. Kemanapun kamu arahkan pandanganmu, di sana ada wajah Allah. Tentunya tidak menghadap barat utara sebagai kebaikan, tetapi di segala sudut kita bertemu dengan Allah. Untuk selanjutnya, mari kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Da'ai TV Harmoni Ramadan dimanapun Anda berada. Kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu fathamma wajahullah. Kemana kamu arahkan wajahmu, maka di sana ada wajah Allah. Kamu menghadap ke barat, di sana ada Allah. Timur, utara, selatan. Artinya ada semua sisi, semua tempat adalah menjadi pusat kebaikan dan bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, Ka'bah adalah arah. Di ketika kita sampai ke Ka'bah, maka semoga arah kita sampai kepada Tuhan. Tapi sebelum sampai ke sana, katakanlah dalam perjalanan mau melaksanakan haji. Yang pertama adalah niat. Dan sampai ke niat maka kita ikhram dari mikot yang telah ditentukan. Dari mikot itu kita menetapkan niat bahwa kita melaksanakan haji dan umroh. Artinya apa? Kita memakai baju putih, semua make up yang kita ciptakan. Make up jabatan tinggalkan karena Allah menunggu dan bisa bertemu dengan orang-orang yang suci hatinya. Make up kekayaan yang kamu pakai selama ini tinggalkan di mikot itu karena kamu mau menuju kepada Allah. Make up jabatan sosial yang dipanggil oleh raja, raden, dan segala sebutan yang membedakan kita dan menjauhkan kita dengan orang lain. Maka tinggalkan di mikot itu karena kamu mau ketemu dengan Sang Pemberi, Sang Pencipta,
Sang pemberi keberkatan, Sang pemberi rejeki, Sang yang maha ikhlas, Sang maha segalanya. Dengan itu kemudian maka kamu bisa bertemu dengan Allah karena kesucian hatinya. Maka make up sosial yang kita ciptakan itu adalah tidak boleh kita menganggap bahwa kita adalah punya jabatan seorang presiden, kita seorang gubernur, seorang anggota DPR, seorang masyarakat yang kaya, suku yang maju. Hilangkan semua karena kita harus bergabung dengan lautan manusia yang kembali kepada fitrah. Maka dengan itulah kita kemudian akan lahir yang namanya manusia-manusia baru, spirit-spirit ketuhanan yang apabila kita kembali ke negaranya menjadi orang-orang yang penuh dengan spirit dan semangat ketuhanan. Di ketika semangat ketuhanan masuk di dalam jiwa kita, dalam tasawuf disebut dengan tahallul, bahwa Allah menyatu dengan kita. Atau dengan konsep Abu Yazid Al-Bustami Al-Ittihad, bahwa sifat-sifat ketuhanan itu sudah lebih banyak daripada sifat-sifat kemanusiaan. Make up kekayaan, make up tingkat sosial, make up dan lipstick yang kita buat, segala perangkat yang membedakan kita dengan orang lain sudah kita tinggalkan. Maka kita telah menjadi orang-orang yang diwujudkan spirit ketuhanan penuh dengan kebersamaan. Kemudian penuh dengan semangat orang-orang yang rendah hati. Dengan demikian, maka manusia yang terbaik adalah khairun nas ayyam fa'lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dia bisa memberikan kesejahteraan. Dia bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dia bisa memberikan dan meringankan tangannya untuk membantu orang lain. Dan seseorang itu apabila penuh dengan spirit ketuhanan, penuh dengan kedamaian. Maka oleh sebab itu, semestinya orang-orang yang dekat dengan Allah, bahkan dalam ilmu tasawufnya yang menyatu dengan Allah, adalah orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Kalau dalam bahasa Dai Tipi yang disebut dengan bahasa cinta kasih yang penuh dengan kemanusiaan. Artinya apa? Seseorang tidak lagi memandang orang lain itu berdasarkan kekayaannya. Seseorang yang penuh dengan spirit ketuhanan itu tidak lagi memandang orang lain berdasarkan isi kantongnya. Apabila dia melihat seseorang dalam keadaan kecelakaan, maka tidak mesti dibantu berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, kekayaannya berapa, rambut keriting atau rambut lurus, mata sipit atau mata bulat. Tidak mesti. Kenapa? Karena Allah menciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Karena manusia itu dipenuhi dengan akal budi pekerti. Artinya apa? Di samping dia memiliki akhlak, di samping dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dia memiliki akhlak. Dia memiliki sopan santun. Sopan santun, dia memiliki juga namanya moral. Kalau kita menyesuaikan dengan moral, maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita menyesuaikan dengan etika yang kita anggap sesuatu itu berdasarkan, yang dianggap kebenaran itu dianggap berdasarkan akal manusia. Tetapi yang akhlak itu adalah sesuatu perbuatan kebenaran yang diukur berdasarkan agamanya. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia agar tetap menghargai manusia dan kemanusiaan di atas segala-galanya. Dari ciptaan lain ataupun dari kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain apa? Jangan membantu orang berdasarkan ekonomi.
tidak berdasarkan politik, tidak berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan keikhlasan di dalam ajaran Islam. Orang-orang yang ikhlas itu adalah rezekinya tidak terbatas. Orang-orang yang berpikir keras atau ahli, rezekinya sangat luas. Tetapi orang-orang yang bekerja dengan tenaga kerja keras, maka rezekinya terbatas. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim tetap harus menjadi orang-orang yang ikhlas membantu orang lain berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk keikhlasannya? Saya pikir kita coba merujuk kepada apa yang dibilang oleh Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, jika aku beramal karena ingin masuk ke dalam surgamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Tetapi aku beramal karena cinta kepadamu. Artinya apa? Jika tidak ada neraka berarti kita tidak berbuat baik. Kalau tidak ada surga berarti kita tidak berbuat kebaikan kepada orang lain. Tetapi kita tidak ada hubungan antara surga dan neraka berdasarkan cinta kepada Allah, maka kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik sesama manusia, dan berbuat baik kepada seluruh penciptaannya. Kenapa? Karena alam semesta juga adalah ciptaan Allah. Menghormati dan merawat alam semesta adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mencintai manusia, menjaga keharmonisan di antara manusia, menjaga keharmonisan di alam semesta adalah bagian dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pengenalan itu kemudian maka kita berbuat. Orang pandai mengatakan, termasuk Aristoteles mengatakan, hati-hati dengan pikiran, maka dia berubah jadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan, maka dia bisa berubah menjadi karakter. Hati-hati dengan karakter, maka dia bisa berubah menjadi nasib. Dan itulah yang menentukan kita kaya, miskin, orang terhormat atau tidak. Dalam kajian beragama, masuk surga atau neraka. Semoga pertemuan ini mendapat berkah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh